Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Singosari, yang kami hormati Bapak Ibu Waka SMA Negeri 1 Singosari, yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Singosari, Ibu Basnas, Ibu Indira Ranapuri. Selamat datang Ibu. Mudah-mudahan anggota kita berilmu bersama nanti kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah, yang bisa memberikan warna kepada kita semuanya, memberikan wacana baru dan memberikan informasi yang baru. Karena yang kalau kita baca adalah pelatihan silat, ya, karena ini berbagi praktek baik 7 jurus, ya, 7 jurus BK hebat. Baiklah hadirin, acara The Point yaitu Kapasda berbagi praktik baik. Ibu Wiwi, disilakan. Alhamdulillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Optimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Itulah situasi untuk jurus pertama. Jadi hati-hati jika nanti tergelincir. Sekali aktivitas itu kita refleksikan apa yang sudah kalian dapatkan dari aktivitas tadi. Kemudian yang ketiga adalah konsep. Setelah itu saya mengarahkan anak untuk setelah aktivitas tadi anak-anak tetap beri konsep supaya tadi yang saya lakukan itu loh. Konsepnya adalah guru BK dan guru non BK mampu membantu siswa mengeksplorasi potensi, minat dan bakat melalui. Nah, ini tadi tes bakat minat itu apa? Kemampuan untuk mengukur tingkat kognitif dan keterkaitan seseorang pada bidang tertentu. Ini biasanya kami pakai untuk perencanaan karir. Kalau yang tes gaya belajar, di sini ada auditory, visual, dan kinestetik. Tentunya Bapak Ibu sudah mengenal ini. Nanti kita kita bagi praktiknya, karena ini yang saya praktekkan. Kemudian kecerdasan majemuk. Nah, ini ada macam Bapak Ibu, ini cerdas visual spesial, cerdas verbal, linguistik, cerdas interpersonal, cerdas intrapersonal, cerdas kinestetik, cerdas naturalis, cerdas logis, matematis, dan cerdas fisikal. Tentunya semuanya ini anak mempunyai kecerdasan ini, Bapak Ibu. Ya, semua akan mendapatkan tes atau seleksi dengan cara menangkap pohon. Semua binatang gitu maksudnya. Kemudian di sini ada 10 ya, 10 yang kinestetik dari 30 anak itu, yang 9 adalah visual, yang 16 adalah auditory. Ya. Nah, jelas di sini capaian pembelajaran siswa mampu memahami gaya belajar dan tipe kepribadiannya, merancang strategi pengembangan. Tindak lanjut, Bapak Ibu. Tindak lanjutnya adalah konseling. Ya, tentunya anak-anak yang datang, kemudian Bapak Ibu bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi tadi. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Iya, silakan monggo. Bu Wiwi izin bertanya. Sesuai. Iya. Kalau misalnya Bu Wiwi bisa share aplikasi tentang bagaimana bisa mengetahui anak-anak ini mempunyai kemampuan belajar. Jurus hebat. Nah, ini bisa masuk dalam menilai kemampuan saya. Dan yang tadi itu kelihatannya gini, guru ini harus idealis banget apa enggak ya? Karena saya sebagai guru merasakan selama ini saya berdosa. Saya ini hanya menunjukkan kepada teman-teman pengalaman saya. Memang sebenarnya kalau belajar gaya belajar siswa itu beberapa tahun yang lalu kita sudah diberi materi. Ya, saya sama ya, jurus yang kedua adalah jurus kelola emosi. Dan saya
ada di kelas 11. Bapak Ibu mungkin emosi apa ya? Marah, terus kecewa. Iya. Kecewa. Iya. Emosi itu sebenarnya ungkapan perasaan, respon psikologis terhadap situasi atau peristiwa. Banyak tadi yang tadi macam-macam ya. Nah, mengapa perlu pembelajaran sel, Bapak Ibu, buat hubungan yang baik dan harmonis kepada siswa, memahami emosinya saat itu. Jadi saya sadar bahwa emosi saya saat ini apa? Itu di self awareness. Kemudian self management. Di situ nanti peserta didik memahami, Bapak Ibu juga memahami bagaimana kalau saya sedih. Nah, ini adalah self awareness tadi, mengenali roda emosi. Tadi yang saya bilang marah saja ya emosi. Ternyata banyak ini Bapak Ibu. Self awareness-nya itu bahwa emosi itu ada 6 kunci Bapak Ibu. Bagaimana nanti jika anak-anak itu dalam kondisi marah yang marahnya yang bagaimana itu. Dan ini adalah marah yang marah. Dikenali dulu, kendalikan dulu otak. Nah, kalau awal dinosaurus ya, satunya marah yang kakak tenang, awal gitu ya, dinosaurus tenang. Awalnya ini tenang. Satu, kelola emosi dengan mengatur, mengendalikan otak kita yang melakukan atau yang sejati pemicuan ada yang tidur semalaman dikunci pintunya, ada yang makan cari giling, cari makanan di luar yang enak-enak. Ini catatan anak-anak 30. Yang ketiga untuk mengelola emosi adalah relationship skill dengan e-message atau e-message apa? Tadi kan umumnya saya merasa karena saya butuh gitu ya. Nah, kecewa. Anak-anak, kenapa kamu kecewa? Tolong disampaikan kekecewaanmu bagaimana? Tulis di sini. Saja, dan ini adalah tulisan aslinya, ya. Saya taruhkan di situ. Kemudian ada lagi PMC 2. Yang 14.30 tempat uang BK SMA Negeri 1 didatangi oleh wali kelas 10 dan sekaligus kelas berapa dan sekaligus sebagai guru serta siswa yang bersangkutan dari Bu, hari ini nyantai saja. Loh, kenapa? Saya pusing Bu. Saya nggak emosi. Bukan nggak emosi. Loh, kenapa kamu pusing? Kamu kalau pusing ya ke UKS. Semuanya pusing Bu. Loh, semuanya pusing apa enggak? Nah, ternyata saya kira di jurnal itu sudah menerapkan apa tadi kesepakatan kelas, kemudian harapan kelas itu memang harus dilakukan oleh Bapak Ibu waktu pertama masuk kelas itu. Buatlah kesepakatan kelas, buatlah harapan kelas, kemudian ditempel di situ sewaktu-waktu harapan dan kesepakatan itu yang membuatkan anak-anak. Terus ada yang mengingkari itu. Nah, ini kita kembalikan aja kesepakatan itu. Yang terjadi sekarang apa? Di kesepakatan ini bagaimana?